Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Puspitasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu, kerja di UPTD SD Negeri 2 Gabus Wetan, dan rekan saya, silakan. Ridno dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu dari SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Saya kali ini berperan sebagai koci. Dan saya berperan sebagai coach ya Pak, sudah Iya. siap? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ditno. Pak Ditno, apa kabar hari ini, Pak Ditno? Alhamdulillah baik, Bu. Pak Ditno, terima kasih sudah datang ke sini menghubungi saya pada sore ini. Oh iya Pak Ditno, katanya Pak Ditno mau menceritakan apa yang Pak Ditno rasakan pada kesempatan hari ini, Pak. Silakan, Iya, Pak. Bu. Kebetulan begini, Bu. Saya kan sebagai seorang guru di sekolah gitu ya. Kemudian saya juga saat ini sedang mengikuti kegiatan CGP. Kemudian saya juga kebetulan minggu-minggu ini banyak sekali mendapatkan kerjaan di luar sekolah dan di luar daerah ya, untuk mengisi materi sebagai narasumber. Kemudian di rumah juga tugasnya sebagai ya mengantar istri untuk belanja dan lain sebagainya. Jadi kadang bingung sekali, Bu, untuk membagi waktunya di antara beberapa kegiatan tersebut, Bu. Wah, kegiatan Pak Ditno banyak sekali ya Pak. Multitasking sekali sebagai calon guru penggerak, kemudian sebagai guru di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Kemudian Pak Ditno juga sering sekali diundang menjadi narasumber ya Pak. Iya, betul, Bu. Dan satu lagi Pak Ditno ini rupanya suami idaman ya. Di rumah selalu mengantar istrinya berbelanja, kemudian membantu ya Pak ya meringankan tugas-tugas istrinya. Nah Betul, Bu. kira-kira Pak, hambatan atau gangguan apa saja tuh Pak yang menjadi hambatan untuk tugas-tugas Pak Ditno Pak? Seperti apa Iya. Pak? Saya yang paling kesulitan kadang membagi waktu ya. Misalnya pada saat tertentu tiba-tiba ada undangan, Kang Ditno jadi narasumber ya gitu kan. Pas dilihat jadwalnya, aduh, jadwalnya lagi padat-padatnya gitu kan. Ya udahlah, kalau lagi padat saya akhirnya memutuskan memberikan ke yang lain saja gitu, karena tidak mungkin saya ngajar pada selagi penuh, lebih mendahulukan sebagai narasumber gitu ya. Walaupun memang honornya lumayan gitu sebagai narasumber gitu, tapi ya tadi kita punya skala prioritas lah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalnya di waktu tertentu, misalnya kita nggak ada jam atau jamnya hanya 1 atau 2 jam di hari itu, biasanya saya terima gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya kalau mendapatkan pekerjaan sebagai narasumber, itu biasanya minta yang sore hari, karena sore hari kan kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kita untuk membagi waktu sebagai CGP ini, saya biasanya membagi waktu di setelah sholat Isya gitu. Jadi waktunya ini saya bagi-bagi sehingga kira-kira bisa berjalan semua. Jadi hambatannya itu ya tadi beberapa yang saya alami dari pembagian waktu. Kemudian kita juga kadang bermasalah di hal lain, seperti misalnya kita juga harus menjaga kesehatan kan ya Bu, karena kita apalagi misalnya saya diundang satu tempat di Subang, satu tempat lagi di Majalengka, satu tempat lagi di Cirebon. Nah itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita itu, Bu. Nah Pak, dengan berbagai macam kesibukan tersebut, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang akan Bapak ambil Pak? Ya, peluang yang akan saya ambil adalah kita tetap bisa membagi ya,
membagi kerjaan tersebut atau sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya di hari tersebut kita penuh di sekolahan, maka walaupun istilahnya banyak ada honornya yang lumayan gitu ya, kita tetap mendahulukan di sekolah. Tapi kalau misalnya kita ada waktu luang, kemudian bisa membagikan materi atau ilmu kita kepada orang lain, kenapa tidak gitu ya. Jadi ada saja hambatan-hambatan itu sebenarnya, tapi ada juga istilahnya peluang-peluangnya yang nanti bisa ada celah-celah yang itu ternyata bisa kita gunakan sebaik mungkin. Oh iya ya Pak. Nah kira-kira Pak, apa rencana yang akan Bapak lakukan agar bisa mengatur tugas-tugas Bapak yang sedemikian banyak itu Pak, agar semuanya itu bisa dilakukan dengan baik semua Pak? Iya. Pertama manajemen waktu sih ya. Kalau saya perhatikan manajemen waktu itu penting sekali. Berarti kita harus bagi waktu antara tugas CGP, antara tugas sebagai narasumber, sebagai guru dan sebagai kepala keluarga di rumah gitu. Jadi intinya itu. Kemudian prioritas. Kalau misalnya kayak tugas CGP itu masih ada due date-nya agak lama, maka kita mengerjakan dulu yang lain gitu. Misalnya kita sebagai narasumber, karena kita kan sekarang narasumbernya itu udah nggak kayak dulu lagi yang kita bisa pakai online, tapi sekarang itu sudah pakai offline, harus datang di lokasi tersebut. Jadi pertama sih membagi waktu atau manajemen waktu ya. Yang kedua ada skala prioritas gitu. Itu rencana yang ingin saya lakukan. Oh iya Pak. Nah dari rencana tersebut Pak, kalau dari pengamatan Pak Ditno sendiri, apa sekiranya yang memerlukan waktu yang paling panjang dan lama Pak? Ya, kalau saat ini sih mungkin kita pekerjaan apa ya, tugas sebagai CGP ya, karena tugas CGP ini kan 6 bulan bahkan mungkin lebih, karena ada beberapa waktu yang harus kita tanpa kegiatan, karena misalnya kayak kemarin pada saat Natal dan Tahun Baru, kemudian sekarang juga kemungkinan sih ada beberapa menjelang Lebaran gitu ya, di break dulu gitu. Jadi yang mungkin yang agak panjang adalah tugas kita sebagai CGP gitu. Kalau yang lain hanya mungkin sehari selesai gitu ya, kemudian beberapa jam selesai gitu. Itu sih yang saya rasakan Bu. Nah Pak, dengan tugas Bapak yang banyak dan menumpuk seperti itu, kalau di skala prioritaskan, kalau di level 1 sampai 10, kira-kira Pak Ditno itu ada di level berapa ya? Untuk saat ini sih masih di level 7 lah ya, karena masih bisa membagi waktu antara CGP, kemudian narasumber, kepala rumah tangga, kemudian juga mengajar di sekolah. Jadi masih bisa tarik sana tarik sini lah, ulur sana ulur sini gitu. Jadi masih di angka 7 lah, belum sampai angka 10 atau 9, 8 gitu ya, masih sekitar segitu Bu. Iya Pak, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya. Iya. Nah sekarang apa ukuran keberhasilan Bapak Pak dari rencana tersebut Pak? Ya, pertama kalau saya sebagai CGP tentu lulus sebagai CGP ya keberhasilannya. Yang kedua sebagai narasumber, tentu sebagai narasumber ada keberhasilannya. Keberhasilannya tentu materi yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa bermanfaat untuk mereka gitu. Itu target goalnya gitu, atau harapannya ya. Kemudian kalau di keluarga tentu kita bisa berjalan seirama dengan kerjaan-kerjaan tersebut dengan keluarga. Jangan sampai salah satu ada yang tertinggal gitu ya. Kita sukses di CGP, sukses di kerjaan, nggak sukses di keluarga gitu. Ya berharap sih kita bisa seimbang. Begitu juga di sekolah gitu ya. Kesuksesan di sekolah bukan hanya karir sebenarnya sih, tapi menurut saya adalah bagaimana kita menciptakan murid-murid yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih Bu, ya harapan saya atau tujuan yang ingin saya capai gitu, keberhasilannya.
Oh, jadi intinya mah Bapak itu harus fokus ya Pak ya dengan kegiatan yang banyak tersebut dengan membagi waktu yang profesional Mhm. supaya dilakukan dengan perencanaan yang tepat juga seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah Pak, sekarang apa komitmen Bapak dari rencana aksi tersebut Pak? Iya. Eh, Komitmen saya adalah bisa menjalankan semua pekerjaan tersebut dengan baik gitu. Jadi sebagai guru harus jalan. Bagaimana kita memberikan contoh dari masuk tepat waktu gitu ya, kemudian berada di kelas pada saat pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua, kita sebagai narasumber, kalau misalnya kita dapat undangan yang sekiranya kita mampu dan bisa melaksanakannya, kenapa tidak kita menerima undangan tersebut dan menjadi narasumber. Kemudian sebagai CGP ya, sebagai CGP komitmennya saya tetap melaksanakan hingga selesai kegiatan CGP tersebut, dan syukur-syukur kita lulus bersama dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Kemudian di keluarga juga jangan sampai kita meninggalkan keluarga sebagai pokok utama ya. Keluarga kita itu pokok penting atau penting sekali buat kita, bahwa apapun tetap kita tujuan akhirnya adalah untuk keluarga. Itu, Bu. Mantap sekali Pak Ditno. Iya. Sekarang siapa saja tuh Pak kira-kira yang bisa membantu dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Ya, kalau di sekolah siapa saja ya, siapa saja yang bisa membantu? Pertama, tentu atasan saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Karena kalau misalnya saya harus mengisi materi di luar, tentu izin ke kepala sekolah terlebih dahulu. Kalau kepala sekolahnya tidak mendukung, tentu saya tidak akan bisa menjadi narasumber di tempat lain gitu. Karena kepala sekolah tidak mengizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tadi di sekolah ya, kalau saya di rumah tentu yang bisa membantu itu adalah keluarga, terutama istri saya sendiri. Jadi motivasi, kemudian kerjasamanya, kemudian bisa saling pengertiannya, itu yang bisa membantu saya, karena hal-hal tersebut bisa mempengaruhi semuanya gitu. Intinya harus saling mendukung ya Pak ya. Iya. Nah sekarang bagaimana Pak tindak lanjut selanjutnya itu Pak seperti apa Pak? Iya, tindak lanjutnya mungkin saya akan membuat ya skala prioritas, manajemen waktu, kemudian bagaimana menjaga kesehatan kita, kemudian kita juga bisa fokus dalam semua pekerjaan tersebut, sehingga akhirnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita membahagiakan ya keluarga kita itu tercapai, Bu. Wah, ngomong-ngomong nih Pak Ditno, gak terasa ya kita sudah di ujung sesi Pak. Sekarang apa yang Pak Ditno dapatkan dari sesi ini Pak? Ya, terus terang saja dengan saya curhat seperti ini, akhirnya apa yang jadi beban pemikiran saya ini plong gitu, Bu. Nah, dari percakapan dengan Bu Eri, ibu memberikan masukan atau solusi. Sebenarnya sih solusinya nanti dari saya sendiri gitu ya. Dari coach seperti ini akhirnya saya bisa memahami gitu bagaimana cara memanage waktu dengan kegiatan seperti ini, Bu. Oke Pak Ditno, tidak terasa ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Saya ingin menantikan cerita Bapak selanjutnya, bagaimana Bapak meningkatkan tugas dan cara membagi waktunya supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat lagi ya Pak Ditno. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja coaching ini. Terima kasih Pak Ditno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Eri.